Ilmu pengetahuan yang seperti ini wahwa ilmu tibbi, yaitu ilmu tib, ilmu kedokteran, wal fikih, dan ilmu fikih, wa ma yata'allaqu bimasalihil badani fid dunya, dan apa yang berhubungan dengan kemaslahatan atau kebaikan badan fid dunya, di dunia. Nah, jadi ilmu yang berkaitan dengan pengobatan, ilmu yang berkaitan dengan fikih bahkan itu masih berada di tahap atau di fase yang pertama, masih jauh daripada sa'adah itu. Oke. Wan najatu hasilatul likulli salikin. Nah, keselamatan itu kata Imam Al-Ghazali itu hasilatun, itu juga bisa hasil, bisa didapatkan likulli salikin litorik, bagi setiap yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapatkan. Jadi walaupun dia sedang tidak berada di fase yang ketiga, tetapi dia sedang salik, ya, salik ilallah, ya, sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat juga, najah juga dia. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Idza kana gharduhu al-maqsid al-haqqa. Nah, jika adanya tujuannya, dengan catatan ya, tujuannya menuntut ilmu itu adalah al-maqsid al-haqqa, yaitu tujuan yang benar. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita masuk pada al-wadhifatul ashirah, ya. Sebelum itu kita bacakan al-Fatihah dulu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, di kitab saya ini berada pada halaman 198. Ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-wadhifatul 'ashiratu, ya, adapun wazifah yang ke-10, ya, tugas adab bagi seorang murid yang ke-10 adalah ayya'lama nisbatal ulumi ilal maqsidi, ya. Sepatutnya dia harus tahu nisbatal ulumi, keterkaitan ilmu-ilmu pengetahuan yang akan dia pelajari, ilal maqsidi, kepada maksud tujuan dia belajar. Oke. Kaima yu'assirar rafi'al qariba 'alal ba'id, ya, agar supaya dia mengutamakan ar-rafi'ah, ilmu yang lebih mulia, al-qariba, yang dekat, 'alal ba'idi, ke atas yang jauh, ya. Jadi tujuan daripada mengetahuinya seorang pelajar itu akan nisbat atau hubungan ilmu yang dia pelajari itu kepada target tujuan dia belajar atau maksud atau niat dia belajar, agar supaya dia lebih pentingkan, dia utamakan kira-kira ilmu mana yang harus diutamakan untuk dipelajari. Dalam hal ini tentunya yang erat kaitannya atau bahasa di sini disebutkan yang dekat, ya, kepada tujuan dia belajar, itu yang harus dia utamakan berbanding yang jauh, ya, terhadap maksudnya atau tujuan dia belajar itu. Oke. Wal muhimma ala ghairihi, dan yang paling pentingnya ala ghairihi, atas yang selain daripadanya, ya, dipelajari yang lebih penting dulu, yang berhubungan dengan maksudnya dia belajar, ke atas yang selain daripada itu. Wa ma'nal muhimmi, nah, adapun makna muhim, makna yang paling penting, kata beliau, maksudnya apa sih yang dimaksud dengan paling penting? Ma yahummuka, apa yang menjadi pikiranmu, ya, apa yang menjadi fokusmu, wala yahummuka illa sya'nuka fid dunya wal akhirah, dan tiadalah yang menjadi pikiranmu itu illa sya'nuka, kecuali keadaanmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan yang paling penting, ya. Tentunya adalah yang membuat benak kita selalu di situ, yang membuat kemudian pikiran kita terbebani selalu ke sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-muhim. Nah, dalam hal ini
yang bisa membuat pikiran kita seperti itu tentunya adalah ya yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Nah, itu yang harus diutamakan daripada yang lain. Oke. Wa idza lam yumkinil jam'u baina maladid dunya wa na'imil akhirah kama nataqa bihil Qur'anu ya wa syuhida lahu min nuril basairi ma yajra majral ayan fal ahammu ma yabqa abadal abadi. Oke. Wa idza lam yumkin, dan apabila tidak memungkinkan al-jam'u mengumpulkan baina maladid dunya antara kemewahan dunia wa na'imil akhirah dan kenikmatan akhirat kama nataqa bihil Qur'an sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Qur'an ya wa syuhida lahu, dan disaksikan baginya min nuril basairi dari cahaya basirah ma yajra majral ayan ya apa yang terjadi ya majral ayan pada tempat terjadinya pandangan langsung ya, dilihat langsung. Nah, fal ahammu, maka yang paling penting ma yabqa abadal abadi, apa yang yabqa berkekalan selama-lamanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya, jika memang tidak memungkinkan kita untuk mengumpulkan antara dunia dan akhirat ya, dan memang tidak bisa dikumpulkan sesuai dengan Al-Quran yang mengucapkan itu bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu tidak bisa digabungkan. Oke, kata beliau di sini ya. Dan selain daripada itu, masalah tidak bisa digabungkan dunia dan akhirat juga itu banyak yang menyaksikan itu ya. Para ulama-ulama dengan pandangan mata hatinya, nur basair, yang seakan-akan dilihat nyata ya, seakan-akan betul bahwa dunia dan akhirat itu tidak bisa digabungkan. Nah, bagaimana kalau kira-kira seperti ini modelnya, seperti ini faktanya, maka tentunya al-ahammu yang paling penting untuk kita pelajari adalah apa yang kekal selama-lamanya. Dalam hal ini adalah ilmu akhirat. Jadi memang sih yang paling penting untuk kita pelajari adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, masalahnya kan kemudian bahwa dunia dan akhirat itu tidak bisa digabungkan. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, kalau memang seperti itu tidak bisa digabungkan, maka pilih kira-kira yang kekal selama-lamanya. Nah, kita sudah bisa tebak bahwa yang kekal selama-lamanya itu adalah yang berhubungan dengan akhirat. Nah, oke. Wa inda dzalika, dan pada saat itulah, artinya ketika kita lebih mengutamakan yang paling penting dalam hal ini adalah akhirat. Nah, lantas dunia bagaimana? Nah, ini tasirud dunia manzilan, maka jadilah dunia itu hanya sekedar manzil, tempat saja. Wal badanu markaban, dan badan itu adalah tunggangan. Wal a'malu sa'yan ilal maqsidi, dan amal perbuatan ya, amaliyah itu merupakan usaha ilal maqsidi, kepada maksud dan tujuan kita belajar. Oke. Wala maqsida illa liqa'ullahi azza wa jalla, dan tiadalah maksud yang sesungguhnya itu melainkan berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Itulah tujuan kita belajar yang sesungguhnya. Oke. Papihi, padanya, pada perjumpaan dengan Allah ini, an-na'imu kulluhu, itu nikmat semuanya. Disitulah nikmat yang sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana la ya'rifu fi hadzal alami qadarahu illal aqallun. Sekalipun tiadalah mengetahuinya fi hadzal alam, pada alam ini, qadarahu akan kadarnya, akan statusnya ya, ilmu liqa'ullah azza wa jalla itu kenikmatannya, illal aqalluna, kecuali hanya sedikit orang saja. Jadi dalam hidup ini ya, terkait dengan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagai nikmat yang sesungguhnya ya, nikmat yang sejati, nah, itu tidak ada yang mengetahui itu kecuali hanya sedikit daripada orang-orang, kata beliau. Nah, justru itulah yang kemudian menjadi tujuan kita untuk belajar ilmu agama. Oke. Wal ulumu bil idafati ila sa'adati liqa'illahi ta'ala, adapun ilmu pengetahuan itu ya, bil idafati, dengan disandarkan ila sa'adati liqa'illahi, kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wan nadhari ila wajhihil karim ya, dan menatap kepada wajahnya yang mulia. A'ni ya, yang aku maksud an-nadhar alladhi talabahul anbiya wa fahimuhu ya, menatap atau melihat yang dituntut ia oleh para nabi, wa fahimuhu, dan yang mereka pahami. Duna ma yasbiqu ila fahmil awami wal mutakallimin ya,
bukan apa yang mendahului kepada pemahaman orang awam dan orang-orang mutakallimin ahli tauhid. Artinya bukan sesuai pendapat atau pandangan orang-orang awam dan orang-orang mutakallimin ala salasati maratib. Itu ada 3 tingkatan atau 3 fase kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali di sini ingin kemudian menerangkan terkait dengan ilmu yang berhubungan dengan kebahagiaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu pengetahuan yang benar, ya, kurang lebih seperti itu. Selain daripada itu dihubungkan juga kepada hal melihat Allah Azza wa Jalla. Namun beliau komentari di sini melihat yang dimaksud adalah yang melihat ya sesuai yang dipahami oleh para nabi, bukan melihat dalam artian pemahamannya orang awam dan orang-orang ahli kalam, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ilmu ini yang berkaitan dengan ini, nah itu terbagi kepada 3 martabat atau 3 tahap, 3 fase kurang lebih seperti itu. Tafhamuha bil muwazanati bimisalin, ya, kamu akan bisa memahaminya bil muwazanati bimisalin, dengan melakukan suatu pertimbangan, ya, bimisalin, dengan satu contoh. Oke. Wahwa, yaitu, nah ini contohnya. Jadi beliau mau gambarkan terkait ilmu ila sa'adati liqa'illah ini yang dibagi kepada 3 tahap. Nah, beliau mau memahamkan kepada kita dengan memberikan suatu gambaran, kurang lebih seperti itu. Nah, gambarannya seperti apa? Wahwa, yaitu, ya, annal abda, bahwasanya seorang hamba, alladzi ulliqa itquhu wa tamkinuhu minal mulki bil haji, ya, yang mana hamba tersebut ulliqa itquhu, ya, digantungkan kemerdekaannya, wa tamkinuhu minal mulki, dan menguasainya dia minal mulki, dari kerajaan, bil haji, terhadap praktek haji, wakila lahu, dan dikatakan kepadanya. Jadi contohnya kurang lebih ada seorang budak, ya, yang mana budak ini kemerdekaan dia dan jadinya dia sebagai seorang raja, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itu digantungkan atau tergantung dengan praktek haji yang disyaratkan kepada dia, yang harus dia lakukan. Oke. Wakila lahu, dan dikatakan kepada budak tersebut, in hajjata wa atmamta, apabila engkau haji, ya, dan engkau sempurnakan hajimu, wasalta ilal itqi wal mulki jami'an, maka engkau akan sampai kepada kemerdekaan, wal mulki, dan kekuasaan jami'an, semuanya. Jika selesai engkau laksanakan ibadah haji yang disyaratkan kepada dia, maka otomatis dia akan merdeka plus dia menjadi raja, kurang lebih seperti itu. Nah, wa ini betada'ta bitorikin, namun jika engkau sudah mulai bitorikil haji, ya, melaksanakan ibadah haji itu, wal isti'dadilahu, dan mempersiapkan segalanya untuk haji itu, wa'aqaka fitoriki mani'un daruriyun, dan mencegahmu fitoriki, di jalanan, ya, mani'un, suatu yang mencegah, daruriyun, yang tidak boleh tidak, artinya memang terpaksa harus seperti itu. Falakal idku wal khalasu min syiqa'ir riqqi faqad duna sa'adatil mulki, maka bagimu itu kemerdekaan, wal khalasu, dan terlepas, min syiqa'ir riqqi, dari keburukan perbudakan, faqad saja, duna sa'adatil mulki, tidak kebahagiaan menjadi seorang raja. Jadi syaratnya kemudian, nah, yang ditetapkan oleh tuannya, misalnya seperti itu. Ini gambaran saja, ya. Kalau budak tersebut kemudian ternyata terhalang untuk melaksanakan haji, yang menjadi persyaratan dia menjadi merdeka dan menjadi raja, ya, ya, karena ada sesuatu yang membuat dia terhalang, yang tidak boleh tidak itu terjadi, ya, entah mungkin dia dibegal, dirampok, atau mungkin dia sakit, kecelakaan, dan semacamnya, maka yang dia dapatkan itu hanya kemerdekaan saja, tetapi menjadi seorang raja tidak. Nah, ini contoh kasusnya. Falahu salah satu asnafi minasyugli. Nah, maka budak ini tadi, ya, setelah disyaratkan seperti itu, dia mempunyai 3 bagian daripada kesibukan. Jadi ada 3 fase, ada 3 langkah yang harus dia siapkan untuk menyelesaikan semua ini, atau untuk menyelesaikan syarat-syarat yang diberikan kepada dia. Nah, al-awwalu, yang pertama, ya, tahap yang pertama adalah tahyiatul asbabi bisyira'in naqati, yaitu mempersiapkan sebab-sebab, ya, yang bisa membantu dia untuk melaksanakan haji tersebut. Bisyira'in naqati, dengan membeli misalnya unta untuk jadikan tunggangan, ya,
wa khirzir rawiyati, dan menjahit ar-rawiyah ya semacam wadah ya bejana untuk disimpan air di dalamnya, wa idadiz zadi, dan mempersiapkan perbekalan, warahilati, dan juga kendaraan. Nah, itu dulu yang harus dia amalkan ya, dia harus sibuk di situ dulu. Itu yang pertama. Wasani, kemudian tahap yang kedua adalah as-suluku, barulah dia berangkat, wa mufaraqatul watani, dan berpisah dengan kampung halamannya, bitawajjuhi, dalam rangka mengarah ilal ka'bati, ke Ka'bah, manzilan ba'da manzilin, melalui beberapa tempat ya, tempat per tempat, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tahap yang kedua, fase yang kedua. Wasalisu, kemudian yang ketiga, al-istighalu bi amalil haji ruknan ba'da ruknin ya, barulah dia sibuk melakukan amaliyah haji ya, rukun per rukun. Nah, ada 3 fase atau 3 tingkatan ini yang harus dia lakukan si budak tersebut. Oke. Summa ba'dal faraghi wan nuzu'i an atil ihrami wa tawafil wada'. Nah, kemudian setelah usai wan nuzu'i, dan melepaskan diri an hayatil ihrami, dari keadaan ihram, wa tawafil wada', dan juga tawaf wada', artinya dia sudah selesai melakukan amaliyah hajinya, maka istahaqqat ta'arrudha lil mulki was saltanati, maka berhaklah dia mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan, artinya dia sudah sah untuk jadi seorang raja. Sah dia menjadi seorang raja dalam artian tentunya dia sudah merdeka juga, Kang, begitu ceritanya. Oke. Nah, walahu fi kulli maqamin manazilu. Nah, bagi dia, bagi budak tersebut, fi kulli maqamin, pada setiap fase ini, pada setiap tahap ini, manazilu itu ada status ya, ada poin, ada persentasi yang dia dapatkan yang mungkin berbeda di antara setiap fase. Ya. Ada status kurang lebih seperti itu ya. Min awali idadil asbabi ila akhirih ya. Nah, mulai dari awal persiapan sebab-sebab yang mendukung keberangkatan hajinya, ila akhiri, sampai akhirnya, dalam artian tahap pertama ini, makom yang pertama ini, dia ada manazil di situ, dia ada status di situ, dia ada poin di situ, kurang lebih seperti itu. Ya, min awali sulukil bawadi ila akhirih, kemudian dan dari awal melewati lembah-lembah, artinya sudah berangkat, ila akhiri, sampai akhirnya, artinya sampai ke Ka'bah. Ini untuk fase yang kedua. Nah, dia ada makom di sini, ada manazil di sini, dalam artian dia ada status, dia ada poin. Ya, mungkin antara satu manazil atau satu makom dengan makom yang lain mungkin berbeda persentasenya, mungkin ini 100%, mungkin ini 90%, mungkin ini 80%, bla bla bla, dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Nah, wa min awali arkanil haji ila akhiri, dan dari awal dia melaksanakan rukun haji ila akhiri, sampai akhir daripada pelaksanaan atau amaliyah haji tersebut. Nah, di setiap masing-masing tahap ini, si budak ini ya punya status, ya punya manazil, ya punya, bahasa saya poin lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, walaisa qarbu man ibtada bi arkanil haji minas sa'adati ka qurbi man huwa ba'uda fi i'dadiz zadi war rahilah. Walaisa, dan tiadalah qarbu, kedekatan orang yang mulai melakukan rukun-rukun haji minas sa'adati, terhadap keberuntungan atau kebahagiaan, ka qurbi, seperti dekatnya orang yang ba'uda, masih jauh, fil i'dadiz zadi, dalam mempersiapkan bekal, warahilati, dan kendaraan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dari 3 tahap ini ya, tentunya mereka secara manazil itu tidak sama. Nah, di sini dicontohkan, kata beliau, kedekatan orang yang mulai melakukan praktek haji tersebut kepada kebahagiaan. Nah, dalam contoh kasus budak ini, dekat kepada menjadi seorang raja, merdeka dan lain sebagainya. Dalam kasus budak ini ya, kedekatan mereka terhadap kebahagiaan ini ya tidak sama dengan kedekatannya orang yang berada di makom paling bawah. Ya, bahkan yang dicontohkan di sini, orang yang belum pun mempersiapkan segalanya untuk berangkat haji. Dia belum ada bekal, dia belum ada kendaraan. Tentunya dekatnya orang-orang yang sudah melakukan amaliyah haji dengan orang yang belum mempersiapkan diri haji terhadap kebahagiaan itu tidak sama, jauh sekali. Jelas ini yang paling dekat terhadap kebahagiaan, itu yang tingkat yang ketiga yang di atas tadi.
wala kakurbi mani betada abis suluki. Dan bahkan orang yang sudah melakukan amaliyah haji ini pun masih jauh ya, tidak sama dekatnya dengan kebahagiaan bahkan kepada orang yang berada di fase yang kedua, di mana dia sudah melakukan keberangkatan haji itu, berangkat di haji, di perjalanan. Tetap yang pertama, yang tadi, yang di tingkat pertama ini yang paling dekat terhadap as-sa'ada itu, kebahagiaan itu. Bal huwa aqrabu minhu. Dia yang, bahkan dia yang paling dekat terhadap kebahagiaan tersebut. Oke. Nah, fal ulumu, adapun ilmu pengetahuan. Nah, di sini baru dikaitkan kepada ilmu pengetahuan tadi. Fal ulumu aidan salah satu aksamin, ilmu pengetahuan juga itu ada 3 bagian, ada 3 fase juga. Ada yang paling bawah, fase pertama agak jauh, kemudian ada yang di fase kedua agak dekat, kemudian ada yang di fase yang ketiga sangat dekat ya, kepada as-sa'ada itu atau kebahagiaan itu. Dalam hal ini adalah liqa'ullahi azza wa jalla, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam kasus budak ya tentunya al-itqu dan al-mulku ya, merdeka dan menjadi raja kalau kasus budak tadi. Nah, digambarkan seperti itu oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk memudahkan kepada kita para pembaca kitab ini untuk memahaminya. Oke. Nah, kata beliau ilmu itu ada 3 bagian juga. Qismu yajri majra' idadiz zadi war rahilati wa syira'in naqah. Nah, ada satu bagian yang terjadi majra' seperti terjadinya, artinya yang berlaku ya sama dengan i'dadiz zadi, mempersiapkan bekal, war rahilati dan tunggangan, wa syira'in naqati dan membeli onta, bla 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 seterusnya. Ilmu pengetahuan yang seperti ini wahwa ilmu tibbi, yaitu ilmu tib, ilmu kedokteran, wal fikih dan ilmu fikih, wa ma yata'allaqu bi masalihil badani fid dunya, dan apa yang berhubungan dengan kemaslahatan atau kebaikan badan fid dunya, di dunia. Nah, jadi ilmu yang berkaitan dengan pengobatan, ilmu yang berkaitan dengan fikih bahkan itu masih berada di tahap atau di fase yang pertama, masih jauh daripada sa'adah itu. Oke. Wa qismun yajri majra sulukil bawadi wa qat'il aqabati, dan ada satu bagian ilmu pengetahuan yang sama dengan sulukil bawadi ya, melalui lembah-lembah, artinya sudah berangkat dalam kasus budak tadi ya, melalui lembah-lembah, wa qat'il aqabati, dan memutus segala rintangan, menghadapi segala rintangan, dilewati semuanya itu. Oke. Nah, ilmu yang seperti ini yang semakom dengan tahap yang kedua dalam kasus budak tadi ya, wa huwa tathhirul batini, yaitu mensucikan batiniah, mensucikan hati. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf ya, akhlak, adab dan semacamnya, angkaduratis sifati ya, dari kotoran-kotoran sifat yang mazmumah tentunya ya, yang tercela ya. Wa tulu'u tilkal aqabati syamikhati allati ajaza anha al-awwaluna wal akhiruna illa al-muwaffaqina ya. Wa tulu'u, dan menempuh tilkal aqabati ya, rintangan-rintangan asyamikhati yang sangat besar itu, yang sangat tinggi itu, allati ajaza, yang bahkan lemah anha terhadapnya, terhadap rintangan ini, al-awwaluna, orang-orang terdahulu, wal akhiruna, dan orang-orang yang terbelakang, illa al-muwaffaqina, kecuali mereka yang diberikan taufik. Nah, di tahap atau di fase yang kedua ini ya, ilmu terkait dengan masalah tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Nah, teorinya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian menempuh dalam artian menghadapi segala rintangan-rintangan hidup dan lain sebagainya. Nah, yang di sini pengakuan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang-orang terdahulu biasanya gugur di fase ini. Mereka tidak mampu untuk melawan aqobat, rintangan-rintangan atau ujian-ujian yang menimpa orang tersebut. Nah, ini baru di fase yang kedua kata beliau. Nah, tapi ada yang selamat dari hal-hal yang seperti itu, yaitu orang yang diberikan taufik kepada mereka. Mereka mudah untuk melalui rintangan-rintangan tersebut atau halangan-halangan yang dia hadapi ya selama hidupnya. Nah, fahada sulukut thariq. Nah, ini kata beliau merupakan sulukut thariq ya, suluk tarekan ya, atau bahasa harfiahnya ya melalui jalan. Nah, ini melewati jalan ya. Artinya orang yang berada di fase yang kedua ini adalah mereka orang-orang yang fokus di ilmu yang berkaitan dengan masalah tarekat, kurang lebih seperti itu suluknya orang-orang tarekat ya. Wa tahsilu ilmihi, menghasilkan ilmunya ya, ilmu
tathirul batini dan seterusnya ini ya, menghasilkan ilmu itu, mempelajari ilmu itu, katahsili ilmi jihati tariqi wa manazilihi ya, sama dengan menghasilkan ilmu pengetahuan arah jalan wa manazilihi dan tempat-tempatnya. Nah, dalam kasus budak yang berangkat haji tadi ya, kurang lebih statusnya hampir sama dengan itu, dalam artian ya kita dalam menentukan arah ya, menentukan lokasi-lokasi, tentunya ada ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari terkait dengan itu, dan ilmu pengetahuan itu tidak akan kita dapati kalau kita tidak terjun ke lokasi tersebut, melewati jalan tersebut, kan begitu ceritanya. Nah, kurang lebih juga ilmu tathirul batin seperti itu. Jadi teori kita kuasai, kemudian kita lewati ya, hadapi ya, kita tahu bahwa kita dituntut untuk bersabar, kita dituntut untuk qanaah, kita dituntut untuk ikram dan semacamnya. Tentunya semua ini bagaimana agar supaya terlaksanakan ya, kita harus lalui itu, kita harus praktekkan itu, kita harus tempuh itu akobah-akobahnya. Nah, itu ya, maksud daripada beliau menghasilkan ilmu pengetahuan yang berada di fase yang kedua ini sama statusnya dengan menghasilkan ilmu pengetahuan terkait arah jalan. Dalam kasus budak tadi untuk berangkat haji, dia harus lihat dulu jalannya, tentukan arahnya dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang dia lewati dia harus paham, dia harus tahu. Wa kamala yugni ilmul manazili wa turuqil bawadi duna sulukiha ya. Nah, sebagaimana tidak cukup itu ilmul manazili ya, ilmu pengetahuan terkait manazil, tempat-tempat, lokasi-lokasi, wa turuqil bawadi dan jalan-jalan lembah dan semacamnya, duna sulukiha, tanpa melewatinya ya, jelas ya tidak akan ada gunanya itu ilmu manazil, turuqil bawadi, kecuali kita terjun di situ, kita lewati, baru kita pahami ya. Kadzalika demikian pula la yugni ilmu tahdibil akhlaq ya, tidak cukup ilmu tahdibil akhlaq ya, ya, mengolah akhlak, kurang lebih seperti itu, yang memperbaiki akhlak, duna mubasyaratit tahdib ya, tanpa kita bersentuhan langsung dengan at-tahdib, proses pentadhiban itu pensucian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan tazkiyatun nafsi ini ya, ada yang disebut dengan teori, ada yang disebut dengan praktik bahasa langsungnya seperti itu. Kurang lebih dalam kasus budak dalam menempuh perjalanan haji itu, tentunya si budak ini ya harus mengetahui lokasi-lokasi yang akan dia lewati, arah-arah yang akan dia lewati. Nah, bagaimana dia bisa tahu lokasi dan arah yang akan dia lewati? Dia harus terjun di situ, melewati itu, kan begitu ceritanya. Nah, begitu juga ilmu tazkiyatun nafsi ya, ketika ada pembahasan tentang sabar, qanaah, harus khauf dan semacamnya ya, ini tidak akan ada gunanya tanpa kita mubasyarah langsung, berhadapan langsung dengan proses pentazhiban akhlak itu yang melalui teori-teori itu. Dalam hal ini ya, kita harus berhadapan dengan seorang mursyid yang kemudian akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, itu maksudnya ya. Walakinnal mubasyarata dunal ilmi ghairu mungkin ya, akan tetapi mubasyarah itu tanpa juga ilmunya itu tidak memungkinkan. Jadi tidak bisa juga kita langsung mubasyarah kepada seorang mursyid yang akan menguji kita, yang akan menuntun kita, misalnya seperti itu ya, dalam rangka dia mentahzib, memperbaiki akhlak kita, mensucikan akhlak kita. Tidak mungkin juga itu kita langsung ke sana tanpa kita mempunyai teori terkait dengan masalah ilmu tahzib ini, membersihkan akhlak ini. Tidak bisa juga. Jadi memang harus ada ilmunya, kemudian harus ada tuntunannya, kan bahasa kasarnya seperti itu. Ada ilmunya dan ada tuntunan dari seorang mursyid. Nah, itu maksud beliau. Nah, itu fase yang kedua. Oke. Wa qismun salisun. Nah, bagian yang ketiga adalah yajri majra nafsil haji warkani. Itu sama dengan dirinya haji tersebut dan rukun-rukunnya. Jadi sama dengan budak itu sudah melakukan proses haji tersebut, menyelesaikan rukunnya. Nah, ada juga ilmu pengetahuan yang setahap atau sepase dengan ini, tingkat yang paling di atas, kurang lebih seperti itu. Oke. Apa dia? Wahwa al ilmu billah, yaitu ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu billah. Wa sifatihi, dan sifatnya, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa af'alihi, dan af'al-af'alnya, perbuatan-perbuatannya, wa jami'i ma dzakarnahu, dan semua apa yang telah kami sebutkan,
fi tarajim ilmi mukasyafati, pada pembahasan ilmu mukasyafah. Nah, ini sudah dibahas semua ilmu billahi oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada pembahasan terkait dengan ilmu mukasyafah. Nah, wahahuna, nah disinilah, dalam artian di fase yang ketiga inilah, dalam kasus budak itu di proses haji itulah, sementara dalam kasus ilmu pengetahuan yang akan dipelajari oleh seorang murid, yaitu ilmu billah, ya. Di sini kata beliau najatun wa fawzun bis sa'adah. Disinilah keselamatan dan keberuntungan bis sa'adati, akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Wan najatu hasilatun likulli salikin. Nah, keselamatan itu kata Imam Al-Ghazali itu hasilatun, itu juga bisa hasil, bisa didapatkan likulli salikin littariq, bagi setiap yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan. Jadi walaupun dia sedang tidak berada di fase yang ketiga, tetapi dia sedang salik, ya, salik ilallah, ya, sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat juga, najah juga dia. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Idza kana gorduhu al-maqsid al-haqqa. Nah, jika adanya tujuannya, dengan catatan ya, tujuannya menuntut ilmu itu adalah al-maqsid al-haqqa, yaitu tujuan yang benar, al-haq, wa huwa as-salamatu, yaitu keselamatan dunia akhirat, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tujuannya juga tidak benar dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan selamat, ceritanya kurang lebih seperti itu. Oke. Itu terkait dengan keselamatan. Nah, wa amma al-fauzu bis sa'ada, adapun kebahagiaan, keberuntungan bis sa'ada, dalam mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Nah, fala yanaluhu illa al-arifuna billahi ta'ala, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan masalah orang-orang yang berada di masing-masing fase ini, masalah najahnya, keselamatan dia, kata Imam Al-Ghazali, semuanya selamat, dengan catatan, ya, dengan catatan bahwa tujuannya adalah benar, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya. Nah, tetapi kemudian apakah dia bisa mendapatkan as-sa'adatu ila liqa'illahi, misalnya dalam pembahasan tadi di atas. Nah, ternyata kata Imam Al-Ghazali tidak semuanya. Fala yanalu, tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang arif billah ta'ala. Fahumul muqarrabuna, nah mereka inilah orang-orang yang arif billah, orang-orang muqarrab, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, al-muna'amuna fi jiwarillah, yang diberikan nikmat, ya, fi jiwarillah, dalam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, birrauhi warraihani, dengan kedamaian, warraihani, dan rezeki yang sangat mulia, wa jannatin na'im, dan juga surga yang dipenuhi kenikmatan. Nah, orang-orang al-muqarrab ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan as-sa'adatu ila liqa'illahi subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang hakiki, ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang akan mendapatkannya. Tetapi orang-orang kemudian yang berada di fase yang kedua dan di fase yang pertama dan seterusnya, ya, dianggap selamat, ya selamat sih, kurang lebih seperti itu. Mereka semua juga selamat, tetapi masalah sa'adah, ya tidak. Itu kata beliau. Oke. Wa amma al-mamnu'una duna dirwatil kalam, adapun orang yang tercegah, ya, duna dirwatil kamal, ya, di bawah status sempurna, dalam artian mereka tidak sampai kepada tahap atau fase yang ketiga ini. Mereka berada di bawahnya, tidak sempurna, ya. Walahumun najatu wassalamatu, bagi mereka itu keselamatan, wassalama, ya sama, ya, kurang lebih seperti itu. Mereka juga akan terbebas, mereka juga akan selamat. Kama qala Allah Ta'ala, nah sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya yang berbunyi, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, ya. Fama in kana minal muqarrabin, ya, adapun jika dia termasuk daripada orang-orang yang muqarrab, farauhun, maka mereka akan mendapatkan kedamaian, wa raihanun, dan juga raihan dalam artian rezeki yang sangat mulia dari Allah, dan juga surga na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin, nah adapun orang yang termasuk daripada ashabul yamin, ya, orang kanan, dalam artian masih di bawah daripada muqarrabun ini,
Fasalamun, mereka juga tetap selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Laka min ashabil yamin. Fasalamun laka, maka keselamatan bagimu wahai Muhammad, min ashabil yamin, orang-orang yang ashabul yamin, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dikutip dari surah Al-Waqiah ya, kalau saya tidak salah. Nah, wa kullu man lam yatawajjah ilal maqsid. Nah, sementara setiap orang yang tidak mengarah kepada maksud dan tujuan ya, target dia belajar itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena liqa'illahi azza wa jalla, walam yantahid lahu, dan dia tidak bangkit ya lahu untuknya ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu, awin tahada ila jihati, atau dia bangkit menuntut ilmu ila jihati, kepada arahnya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi la ala qasdil imtisal, bukan dengan tujuan untuk menunaikan, mengamalkan ilmu yang dia pelajari, wal ubudiyati, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal lighardi ajilin, akan tetapi ya, untuk tujuan yang sementara, tujuan yang tidak abadi, tujuan keduniaan, kurang lebih seperti itu. Fahuwa min ashabis shimal wal iyadu billah. Dia termasuk orang-orang kiri, ashabus shimal. Nah, dalam surah Al-Waqiah ini ganjarannya itu aduh sadis sekali. Ya, jadi sementara kata beliau orang-orang ya, ada dua di sini yang tujuannya dalam menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mengarah ke Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia belajar, tetapi kemudian dia dalam hal mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar itu, dia tidak ada keinginan sekalipun untuk kemudian mengamalkan apa yang dia pelajarinya. Jadi ada dua di sini ya. Satu yang tidak berada di koridornya, mereka belajar tidak sedang berada di koridor yang dituntun oleh agama kita atau pembahasan yang di atas tadi. Kemudian yang kedua berada di koridornya, dalam arti yang mengarah. Mereka belajar ilmu agama tetapi dengan tujuan bukan untuk mengamalkan, tetapi tujuan untuk keduniaan. Tujuan bukan untuk ibadah, tetapi tujuan mereka untuk kenikmatan yang sesaat. Fahuwa min ashabus shimal, mereka termasuk daripada ashabus shimal, wa minad dhalin, dan termasuk daripada orang-orang yang sesat. Nah, falahu nuzulum min hamim, bagi mereka adalah tempat min hamim, daripada neraka hamim, wa tasliyatu jahim, dan neraka jahim yang menyala-nyala. Nah, wal iyadu billah. Allahumma ajirna minan nar wa la taj'alna minhum ya Allah. Amin. Nah, wa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, anna hadha huwa haqqul yaqin. Nah, ini merupakan hakul yakin. Nah, jadi sepertinya ini berurut ini anunya ya, kutipan atau iktibas ayatnya ya, mulai daripada fa'amma in kana min ashabil fa'amma in kana minal muqarrabin farahu wa rihanu wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, inna hadza lahu haqqul yakin. Ya, ini merupakan suatu hakul yakin ya, ilmu pengetahuan yang hakul yakin, yang sudah berada pada makom yang bahkan melewati daripada makom atau fase yang ketiga itu. Inda ulama ar-rasihin, ya, di sisi ulama-ulama ar-rasihin. Ani dalam artian apa? Ya, ani yang aku maksud annahum, bahwasanya mereka adrakuhu, mereka menjangkau ini kebahagiaan itu atau as-sa'adatu ila liqa'illahi itu bimusyahadati minal batin, dengan penyaksian dari batin mereka, ia aqwa wa ajlami musyahadatil absar, yang mana ya musyahadah batiniyah ini itu lebih kuat dan lebih jelas daripada musyahadatil absar, penyaksian mata. Ya, ini menurut ulama-ulama di bidang ilmu hakikat, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka itu penyaksian mata batin itu menurut mereka itu lebih jelas ya, lebih nyata daripada penyaksian mata zahir, kurang lebih seperti itu. Karena mata zahir ini kan masih bisa di apa namanya, masih bisa dipengaruhi ya, masih bisa disamarkan oleh ya nafsu keduniaan dan seterusnya. Tetapi kalau mata batin nurani ya, itu jelas tidak bisa dikotori oleh sesuatu. Makanya menurut mereka ya musyahadatul batin itu lebih jelas daripada musyahadatul absar. Wa taraqqau, dan mereka menanjak pihi padanya ya, semakin menanjak ke atas, semakin dekat.
an haddit taqlid, ya, daripada batasan taklid, bimujarradis sima', sekedar mendengarkan. Saking tulusnya, ya, saking polosnya, saking sucinya hati mereka, mereka tiba-tiba menanjak ke atas, meninggalkan area taklid, ya, hanya sekedar mendengarkan arahan-arahan dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama-ulama, tanpa mereka mau permasalahkan. Beda dengan ulama-ulama, beda dengan para fuqaha dan lain sebagainya, yang mana mereka sangat kritis, ya, kurang lebih seperti itu, masih mau mengkaji. Mereka tidak seperti itu. Wa haluhum, dan keadaan mereka, haluman ukhbira fasaddaqah, adalah keadaan orang yang diberitakan kepada dia, fasaddaqah, kemudian dia benarkan. Ini maqam siddiq yang seperti ini. Summa syahada fatahaqqaqa, kemudian dia bermusyahadah dan akhirnya dia pun hakiki. Wa halu ghairihim, dan keadaan yang selain daripada mereka, yang agak di bawahnya, ya, halu man qabila bi husni tasdiqi wal iman, yaitu keadaan yang orang yang menerima, ya, kebenaran bi husni tasdiq, dengan pembenaran yang bagus, ya, diterima kebenaran tersebut, wal imani, dengan penuh keimanan. Tetapi walam yahdha bil musyahadati wal ayan, tetapi mereka tidak yahdha, mendapatkan, ya, musyahadah, ya, nikmat musyahadah, wal iyan, dan juga melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Bahasa langsungnya kurang lebih seperti itu. Oke. Fasa'adatu, adapun kebahagiaan itu, ya, sa'adatu liqa'illah itu, wara'a ilmil mukasyafah, itu berada di balik ilmu mukasyafah. Jadi sebelum kita mendapatkan sa'adah, kita harus melalui dulu ilmu mukasyafah ini, ya, ilmu di fase yang ketiga itu, ya, yang fase yang paling di atas itu. Nah, wa ilmul mukasyafah, nah, adapun ilmu mukasyafah itu, wara'a ilmil muamalah, itu berada di balik ilmu muamalah, di belakangnya, agak ke bawah sedikit, agak ke bawah dia, ya. Allati hiya suluku tariqil akhirah, yang mana ilmu muamalah ini adalah melewati jalan akhirat atau suluk tariq, ya, yang melalui tarekat, bahasa ulama-ulama tasawuf kurang lebih seperti itu, ya. Wa qatu aqabatis sifati, dan juga memutus atau melewati rintangan-rintangan sifat yang tercela, itu dilewati semua, ya. Wa suluku tariqi mahwis sifati, dan melewati tariqi, jalan menghapus sifat al-madmumah yang tercela itu, wara'a ilmi sifat, itu berada di belakang ilmu sifat, ya. Wa ilmi tariqil mu'alajati wa kaifiyatis suluk, dan masih di balik ilmu cara al-mu'alajah, terjun langsung, wa kaifiyatis suluk, dan tata cara melewati jalan. Jadi di dalam ilmu muamalah, ya, kalau kita mau bagi-bagi, ilmu muamalah itu adalah ilmu yang berkenaan dengan melewati, ya, tariqul akhirah, ya, suluklah bahasa kita, belajar tarekat kurang lebih seperti itu, dan qatu aqabat, ya, dan melewati rintangan-rintangan. Nah, kemudian melewati rintangan-rintangan sifat yang tercela ini, itu berada di balik ilmu pengetahuan sifat itu sendiri, dan bagaimana melewati akobah-akobah itu. Wadhalika, dan yang demikian itu artinya ilmu sifat dan ilmu tariqil mu'alajah, wara'a ilmi salamatil badan, itu berada di balik ilmu keselamatan badan, ya, wa musa'adati asbabis sihah, dan membantu mendapatkan asbab-asbab yang bisa membuat kemudian badan kita sehat. Ilmu tiblah kurang lebih seperti itu, ya, ilmu kedokteran. Jadi kemudian ilmu selanjutnya yang paling di bawah, ya, di bawahnya, ya, adalah itu ilmu yang kemudian berkaitan dengan fisik kita, badan kita, jiwa kita, kurang lebih seperti itu. Wasalamatul badan, nah, kemudian keselamatan badan ini bil ijtima'i, yaitu dengan cara harus bersosial, ya, watadzahuri, dan juga harus, ya, menampakkan dirilah, harus eksis, ya, jangan menyendiri, jangan eksklusif, ya. Wa ta'awuni, dan saling tolong menolong, alladzi, yang mana yutawassalu bihi, ya, kita bisa sampai dengannya, ilal malbasi, kepada pakaian, ya. Watul mat'am, dan juga makanan, wal maskani, dan juga tempat tinggal. Jadi ilmu yang berkaitan dengan keselamatan badan ini, maksudnya kata Imam Al-Ghazali, ya, kita harus eksis, bahasa kasarnya kita harus bersosial,
kita harus kemudian menjual beli dan lain sebagainya, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Yang kemudian dari itulah kita kemudian mudah untuk mendapatkan ya pakaian, ya dari hasil jual beli, dari hasil bermasyarakat, dari hasil bersosial, kurang lebih seperti itu. Kita bisa beli makanan, kita beli tempat tinggal dan seterusnya. Nah, ini paling di bawah ini ya. Wahwa, ya, yang mana ini artinya al-ijtima' wa tadahur wa ta'awun, atau bahasa lainnya salamatul badan ini manutum bis sultan, itu merupakan ya penanganan atau area atau ranahnya seorang sultan, seorang pemerintah, wa qanunihi, dan aturan-aturannya, ya undang-undangnya, ya fi dubitin nasi, dalam mengatur manusia ala nahjil adli, ya, agar senantiasa berada di atas manhaj keadilan, ya wasiasati, dan perpolitikan, ya. Fi nasihatil faqih ini berada pada pembahasannya atau pada spesialisasinya seorang faqih. Nah, jadi bahasan fikih itu adalah bahasa yang paling di bawah, bahasa kasarnya seperti itu. Terkait dengan masalah salamatul badan, bersosialisasi, kemudian bermasyarakat, bertransaksi, ya nimbrung dengan tetangga-tetangga sekitar dan lain sebagainya, aturan-aturan antara satu manusia dengan manusia yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain, agar supaya tetap itu eksis di dalam keadilan, tetap situasi politiknya damai, tentram, dan seterusnya. Nah, ini Finasiatil faqih, pembahasan ini berada pada ranahnya seorang faqih. Nah, ini paling di bawah ini, kurang lebih seperti itu. Wa amma asbabus sihah, adapun sebab-sebab kesehatan itu, ya salamatul badan, ya yang berkaitan dengan masalah kesehatan, wa finasiatit tabibi, itu berada pada ranahnya seorang tabib. Nah, wa man qala, dan siapa yang berkata al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ya. Ilmul abdan, ilmu badan, wa ilmul adyan, dan ilmu adyan. Wa asyara bihi ilal fikih, dan dia isyaratkan kepada ilmu fikih, artinya ilmu adyan itu adalah ilmu fikih. Arada bi al-uluma adh-dhahirata asy-sya'i'ata, yang dia maksud dengannya adalah ilmu zahir yang merebak, yang umum, yang biasa kita kenal, ya. La al-uluma al-azizata al-batinah, bukan ilmu pengetahuan yang mulia, yang batiniah. Jadi memang ada ungkapan yang biasa kita dengar, ya, bahwa al-ilmu itu ilmani. Nah, ungkapan seorang ulama, ya, hukama. Ilmu abdan, satu adalah ilmu abdan, yang dimaksud ilmu abdan ini adalah ilmu kedokteran, tabib. Kemudian kedua adalah ilmu adyan. Ilmu adyan yang dimaksud adalah ilmu fikih. Nah, Al-Imam Al-Ghazali mau komentari ungkapan ini. Kata beliau, ya memang sih yang dimaksud ilmu adyan itu adalah ilmu fikih, tetapi yang dimaksud di situ adalah ilmu fikih, ya, yang umum-umumnya terjadi, ya, yang zahir, ya, yang terjadi di masyarakat, bukan ilmu al-azizah al-batinah, ya. Bukan ilmu al-azizah al-batinah, ya. Ilmu yang mulia, yang batiniyah. Oke. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.